bijak, Bisa Pajak akan memberikan informasi mengenai berita perpajakan terkini. Pembahasan mengenai pajak karbon dan rencana perluasan pelayanan pajak berbasis digital. Pembahasan terkait dengan rencana pengenaan pajak karbon, juga bahasan tentang rencana perluasan pelayanan pajak berbasis digital pada tahun ini. Pemerintah menyiapkan setidaknya 2 alternatif skema pengenaan pajak karbon dalam dokumen KM-PPKF 2020. Disebutkan pajak karbon termasuk salah satu dari 6 isu strategis. Namun, pajak karbon dinilai berpotensi menimbulkan biaya sehingga pengenaannya harus dipertimbangkan dengan matang. Dalam penerapan pajak karbon, perlu dipertimbangkan pengenaan pada sisi permintaan yang lebih prevalable ketimbang pendekatan dari sisi penawaran. Kebijakan penyerta berupa penguatan daya beli masyarakat juga dapat mengurangi resistensi dan dampak yang tidak diharapkan. Pajak karbon pada dasarnya cocok diterapkan di Indonesia. Ada alasan yang mendukung hal tersebut. Pertama, menurut IMF dan OECD, pajak karbon bisa jadi salah satu opsi kebijakan yang bisa diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan di tengah pandemi. Jika didesain secara ideal, kebijakan ini tidak terlalu mendistorsi pemulihan ekonomi. Kedua, pajak karbon berorientasi pada mitigasi perubahan iklim sekaligus menjadi instrumen untuk melindungi lingkungan. Sifatnya yang ditujukan untuk mengurangi eksternalitas negatif sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ketiga, sudah banyak negara yang menerapkan pajak karbon. Setidaknya ada 25 negara seperti Kanada, Ukraina, Jepang, Prancis, Chile, dan lainnya. Namun, sebaiknya pemerintah tidak terburu-buru bicara mengenai tarif. Hal terpenting adalah pemetaan yang tepat. Bahasan mengenai digitalisasi layanan perpajakan. Bisnis digitalisasi pelayanan Dirjen Pajak terus dilakukan secara bertahap. Sampai dengan tahun lalu, sudah ada 46 layanan perpajakan yang sudah bisa dinikmati secara elektronik. Sampai 2020, Dirjen Pajak telah mendigitalisasi 46 layanan perpajakan. Sedangkan tahun 2021, DJP akan mendigitalisasi 9 layanan perpajakan. Pemerintah berjanji akan mengembalikan defisit anggaran ke bawah level 3% dari produk domestik bruto atau PDB pada 2023 sesuai dengan komitmen pemerintah pada Undang-Undang Nomor 2/2020. Merujuk pada postur makrofiskal jangka menengah yang tercantum dalam KM-PPKF 2020, defisit fiskal ditargetkan turun menjadi 2,71% hingga 2,97% dari PDB pada 2023. Diharapkan dalam jangka menengah pendapatan negara akan kembali meningkat secara bertahap sesuai dengan kapasitas perekonomian. Belanja semakin efektif dan defisit akan kembali di bawah 3% dari PDB di tahun 2023, tulis pemerintah dalam KM-PPKF 2022. Terbitnya PMK 45/2021 membuat tugas akun representatif atau AR pada KPP lebih fokus pada satu proses bisnis. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Nelmadrin Nur, mengatakan tugas inti para AR setelah terbitnya PMK 45/2021 adalah melakukan pengawasan pajak. Bagi sobat bijak yang ingin menerima update berita dari channel Bisa Pajak, silakan like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Salam bijak.